Kamu lu, tidak lah. Ini pindamu. Kamu udah kenal lama sama itu Dewi Lestari? Hah? 2 bulan Kenal dari siapa? dari temannya saya. Siapa? Ini sana. Dari Cahyo. Cahyo kenal dari mana sama Dewi? Biasanya ngopi di tempat warung kopinya teman saya. Apa? Biasanya ngopi di warung kopi tempat saya, warung kopi teman saya. Siapa? Sandun. Saya nanya Dewi. Oh, Sandul dia. Ya, kenalnya di warung kopinya Sandun itu Pak. Oh. Terus Habis itu kenal 4 bulan itu sama dia. minum apa komik? Pertama dari ngopi di kos sama temannya. Kan di sebuah kebun tebu di daerah desa Kedung Bedaringan Kepanjen, sesosok mayat yang dalam keadaan kondisi sudah membusuk, seorang wanita, kemudian seperti dibuang, kondisinya seperti dibuang di tempat kejadian ditemukannya mayat ini. Jadi dari penemuan ini, Satreskrim Polres Malang dan bersama dengan Polsek Kepanjen melakukan upaya penyelidikan untuk mengetahui kira-kira kronologis kejadiannya seperti apa kejadian ini, kenapa kok tiba-tiba ada sesosok mayat di kebun tebu ini. Awal mulanya kami beranggapan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan, tapi ternyata setelah dilakukan otopsi ada sedikit kejanggalan tidak seperti biasanya, dan temuan-temuan yang akhirnya sempat saya perintahkan dan saya pimpin diri untuk pelaksanaan gelar perkara dengan melibatkan Polsek Kepanjen dan juga dari Satreskrim. Jadi temuan awalnya adalah kami ketemukan fakta bahwa mayat ini tidak meninggal di tempat kejadian perkara. Jadi mayat ini sebelumnya sudah berada di tempat lain dan kemudian baru pada malam harinya dipindahkan ke tempat kejadian perkara. Hal ini dibuktikan dari fakta bahwa tidak adanya cairan-cairan dan juga tidak ada, mohon maaf, seperti belatung dan binatang-binatang lainnya yang mengerumuni si tersangka. Kemudian juga di dekat TKP kita temukan ada rambut yang itu sudah kadang-kadang kondisi lepas dari kepala korban, dan itu membuktikan bahwa korban ketika meninggal sudah lebih dari beberapa hari sehingga rambutnya bisa lepas dari kepala korban. Dan kemudian didukung dari hasil otopsi dan pemeriksaan forensik dibuktikan bahwa korban sudah meninggal 2-3 hari sebelumnya ditemukan di tempat kejadian perkara, karena ditemukan sudah ada pembusukan di tubuh korban, kemudian juga kulit lapisan luarnya juga sudah mulai mengelupas, termasuk bagian rambut korban juga sudah mulai copot semua dari kepala korban, sehingga dapat kita simpulkan bahwa perkara ini sudah meninggal terlebih dahulu di tempat yang lain. Dan ditambah satu fakta lagi, tidak ditemui adanya tanda-tanda penganiayaan, baik itu berupa luka tusuk ataupun luka akibat pukulan benda tumpul ataupun luka akibat tangan kosong, juga tidak kita temukan sama sekali di tubuh korban. Kemudian juga dari hasil pemeriksaan ini disimpulkan bahwa dari hasil otopsi korban bahwa yang bersangkutan itu meninggal karena terlalu banyak minum air lumpur sawah, dan juga tidak karena tidak segera mendapatkan pertolongan pertama setelah mengalami tertelannya lumpur ataupun air sawah dalam jumlah yang cukup besar. Nah, akhirnya Satreskrim dan Polsek Kepanjen terus melakukan upaya penyelidikan. Kita mencari yang pertama identitas dari si korban. Alhamdulillah ini juga patut kita apresiasi dan patut kita banggakan rekan-rekan, bahwa itu identitas korban bisa diketahui dari penggunaan alat identifikasi forensik, Mambis, ya.
Jadi cukup dengan ditempelkan sidik jari si korban, kemudian dari sidik jari tersebut keluarlah identitas si korban.